Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Selamat ya, sudah naik ke kelas 8. Anak-anak sekalian, pada pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas tema Yesus Kristus, pemenuhan janji Allah. Sejak semula, Allah menghendaki agar manusia hidup bahagia. Allah pun berusaha mewujudkan harapannya itu dengan berbagai cara. Sekalipun manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tidak menutup pintu belas kasih-Nya. Ia bahkan menjanjikan keselamatan dan kehidupan yang kekal bagi manusia. Janji itu dipegang Allah secara teguh dan diwujudkannya sendiri melalui putranya hingga wafatnya di salib. Allah setia pada janjinya. Anak-anak sekalian, dalam pelajaran ini kita diharapkan mampu untuk menjelaskan arti dan makna janji. Menjelaskan bahwa sejak awal Allah telah menjanjikan juru selamat. Menjelaskan Yesus adalah pemenuhan janji Allah itu sendiri. Merefleksikan kesetiaan kita terhadap janji. Apakah kita sama seperti Allah selalu setia pada janjinya? Membuat keterampilan berupa karya untuk menanamkan sikap setia kepada janji sebagaimana yang dilakukan oleh Allah sendiri. Anak-anak sekalian, apakah kamu pernah berjanji? Tentunya pernah, bukan? Atau kamu pernah mendapatkan janji dari seseorang, mungkin dari orang tua, mungkin dari teman, atau dari siapa saja. Apakah kamu memahami arti atau makna janji? Apakah kamu juga memahami konsekuensi dari sebuah janji? Nah, untuk memahaminya, anak-anak kami, kerjakanlah dulu kolom seperti berikut ini. Dalam tabel ini, anak-anak kami diharapkan menuliskan apa isi janjinya kepada orang tua, kepada teman, kepada guru, dan kepada diri sendiri. Pernah kan berjanji kepada diri sendiri? Mungkin kamu punya niat tersendiri kepada dirimu, mau kamu laksanakan. Nah, tuliskanlah itu semua dalam kolom seperti yang ada. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah janji-janji itu bisa kalian laksanakan? Terpenuhi kah atau tidak? Kalau janji itu terpenuhi, apa kira-kira dampaknya? Kalau tidak terpenuhi, apa yang Anda rasakan? Silahkan kerjakan dengan jujur dan apa adanya. Sekarang, ingatlah, mungkin ada janji orang lain kepada dirimu. Mungkin dari orang tua, mungkin janji teman, guru berjanji kepadamu. Apakah yang mereka janjikan kepadamu? Apakah janji mereka terpenuhi? Lalu apa dampaknya? Tuliskanlah pengalamanmu tersebut seperti dalam kolom berikut. Lihat dalam kolom itu, Anda diminta untuk menuliskan janji yang diberikan oleh orang tua, guru, teman kepada Anda sendiri. Tuliskanlah apa adanya dan sejujurnya. Apakah janji-janji itu hanya janji yang diucapkan begitu saja dan tidak terpenuhi? Dan apa dampaknya? Kalau terpenuhi, apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda lakukan? Kalau tidak terpenuhi, bagaimana reaksi Anda? Tuliskanlah dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Nah, berdasarkan pengalaman itu,
kita dapat menyimpulkan bahwa janji adalah kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan atau mewujudkan sesuatu, atau niat yang ditetapkan kepada diri sendiri untuk digenapi sesuai waktu yang sudah ditentukan. Makna janji adalah pemenuhannya. Sebuah janji akan kehilangan makna jika tidak digenapi. Maka orang tidak boleh berjanji sembarangan, asal-asalan, atau sekenanya saja. Konsekuensi janji lebih penting daripada isi janji itu sendiri. Janji yang tidak dipenuhi adalah janji palsu, janji kosong, ingkar janji. Tidak ada janji jika tidak diwujudkan. Maka makna janji ada dalam pemenuhannya. Dampak yang terjadi jika janji dipenuhi adalah mendapat kepercayaan dari orang lain, senang dan bangga dapat memenuhi harapan orang, hidup tenang karena tidak diuber-uber hutang janji, tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab, dapat dipercaya atau kredibel, dan berintegritas. Nah, ada lagi nggak kira-kira dampak yang Anda rasakan ketika Anda memenuhi janji? Sebaliknya, dampak yang terjadi jika janji tidak dipenuhi adalah mendapat penilaian negatif dari orang lain. Itu pasti. Dijuluki tukang bohong, tukang janji palsu, sulit mendapat kepercayaan dari orang lain. Yang paling berat adalah tumbuh menjadi pribadi yang bermasalah, pribadi yang terbelah, hidup dihantui rasa bersalah dan tuntutan orang lain, bermental buruk, busuk, dan rusak. Masih banyak lagi tentunya dampak negatif jika janji tidak bisa dipenuhi. Silakan Anda sendiri pikirkan dan temukan apa kira-kira dampak buruk ketika janji tidak bisa digenapi. Bagaimana dengan Allah? Apakah Allah setia pada janjinya atau dia ingkar janji? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah putus. Akibatnya, manusia susah dan menderita. Kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Namun, Allah tidak ingin manusia binasa. Ia berkehendak menyelamatkan manusia. Ia pun berjanji mengutus penolong. Penolong itu bahkan telah dinubuatkan. Apa itu nubuat? Nubuat adalah pernyataan akan suatu misteri yang akan terjadi dan biasanya disampaikan oleh para nabi. Berikut ini adalah beberapa teks kitab suci yang berisi nubuat tentang janji Allah untuk mengutus penolong kepada manusia. Penolong yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Mari kita temukan dan garis bawahi kalimat yang menyatakan nubuat tentang janji Allah tersebut. Contoh, Yesaya 11 ayat 1 sampai 2. Di situ dikatakan, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Nubuat itu dapat kita temukan dalam kata-kata, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Masih banyak lagi teks kitab suci yang berisi tentang nubuat Allah untuk mengutus penolong. Silakan anak-anak baca
seperti yang ada dalam bukumu. Dan temukanlah dari teks-teks tersebut mana yang menjadi nubuat Allah untuk mengutus penolong. Berdasarkan teks itu semua, kita dapat simpulkan bahwa pribadi yang dinubuatkan oleh para nabi tidak lain, tidak bukan adalah Yesus Kristus. Anak-anak sekalian, nubuat para nabi dalam kitab-kitab Perjanjian Lama ditegaskan kembali oleh penulis kitab Ibrani dalam Perjanjian Baru. Kita lihat Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan pengantaraan anaknya. Siapa yang dimaksud dengan anaknya? Yang dimaksud dengan anaknya adalah Yesus Kristus sendiri. Dialah putra Allah yang menjelma menjadi manusia. Apa alasan kita mengatakan bahwa janji-janji Allah itu sudah terbukti, sudah terwujud dalam diri Yesus Kristus? Dari teks tadi, kita dapat menemukan beberapa alasan. Pertama, Yesus Kristus itu telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Dua, oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Tiga, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Empat, Ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. 5. Ia telah selesai mengadakan penyucian dosa. 6. Ia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa di tempat yang maha tinggi. Karena janji Allah adalah menyelamatkan manusia dari dosa, dan Yesus telah selesai mengadakan penyucian dosa, jelas bahwa janji Allah sudah terpenuhi. Bagaimana Yesus melakukan penyucian dosa manusia? Itu akan kita lihat dalam tema-tema berikutnya. Kita sudah paham bahwa janji adalah hutang. Artinya apa? Wajib dipenuhi, wajib digenapi. Karena itu, janji tidak boleh asal diucapkan. Perlu dipikirkan pemenuhannya sebelum mengucapkan janji. Allah telah setia kepada janjinya dan memenuhi janjinya kepada manusia. Sekarang, apakah kamu adalah orang yang sudah setia kepada janji? Untuk mengetahuinya, silakan kerjakan refleksi berikut. Setelah kamu selesai berefleksi, uraikanlah kesimpulanmu tentang refleksimu tadi. Bagaimana kamu melakukan pemenuhan janji? Apakah kamu termasuk orang yang setia pada janji, atau sebaliknya lebih suka ingkar pada janji? Tuliskan refleksimu secara jujur. Berjanji bukan perkara mudah. Tempat janji akan dipuji, ingkar janji hancur harga diri. Janji setia menyejukkan jiwa, janji palsu merusak kalbu. Sekarang, buatlah sebuah slogan tentang janji. Misalnya, janji adalah hutang. Buatlah sekreatif mungkin menggunakan bahan-bahan bekas. Mengapa harus bahan bekas? Dengan menggunakan bahan-bahan bekas, kamu sudah melakukan gerakan cinta lingkungan. Hasil kerjaanmu bisa kamu tempel sebagai hiasan di rumah
dan menjadi pengingat bagi dirimu atau bagi siapa saja yang melihat bahwa janji itu penting dan tidak boleh asal ucapan. Selamat mengerjakan.